Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dan jumpa lagi bersama gua Habibi di channel gua Mekanik Rantau. Semua mudah kalau tahu caranya. Oke teman-teman, di sini gue bakalan sedikit ngebahas yang menurut gue bagian paling susah di motor 4 tak, yaitu apa? Ini dia, camshaft atau noken as. Di sini gue bakal sedikit berbagi apa yang gue tahu dan semoga saja bermanfaat buat kalian. Gue di sini bakalan berbagi tentang apa saja bagian-bagian noken as sebelum kita mengcustomnya. Nanti kita harus tahu dan kenali dulu noken asnya. Oke, langsung aja kita bahas. Teman-teman, seperti yang kalian lihat di tangan gue ini ada camshaft atau noken as. Kenapa di sini gue bilang bagian paling susah di noken as, di bagian motor 4 tak? Karena gue sendiri aja buat belajar ini butuh waktu sekitar 3 hari, dan teman-teman gue lainnya butuh waktu 1 minggu. Ada yang bervariasi gimana tingkat nalar kita aja dimainkan. Karena patokan dasarnya itu kita harus mengerti dan memainkan logika kita. Karena patokan dasar motor 4 tak itu setiap satu kali siklusnya kita harus paham di situ dulu. Setiap satu siklus putaran kruk as atau crankshaft itu menggerakkan 4 kali piston naik turun dan 2 kali putaran camshaft atau noken as. Nah, kita nggak usah terlalu bahas ke situnya ya. Yang jelas gue bakalan jelasin sedikit detailnya bagian noken as, karena nantinya buat motor 4 tak ini pengkunci atau yang menentukan lari motor atau enggaknya itu nanti di bagian camshaft ini ya, yang merubah karakter motor, yang buat dibikin galak atau kalem tapi dengan power yang lumayan, dan buat dapat akselerasinya nanti kita bisa atur dari sini. Di camshaft ini atau noken as ada beberapa bagian yang harus kalian tahu. Di sini ada 2 buah gunungan dan semuanya ini memiliki durasi yang berbeda. Nantinya bisa dibikin sama sih, nggak harus beda sebenarnya. Tapi di sini ada bagian yang harus kalian tahu. Ini bagian gunungan tertinggi. Ini biasanya disebut LC atau lob center, bagian tertinggi pada gunungannya ya. Di sini ada durasi. Durasi itu ada 2, durasi in dan durasi X. Durasi itu apa? Durasi itu lama kerja efektif apa ya, gimana ya jelasinnya, itu bahasanya terlalu teknik lah ya kalau gua bilang. Buat ngatur lama buka tutupnya klep lah, simpelnya ngomong. Tapi kalau bahasa tekniknya itu lama kerja efektif camshaft. Lama kerja efektif camshaft dalam membuka klep. Oke, di situ cukup paham tentang durasi. Karena di sini ada 2 gunungan, makanya durasi itu ada 2, durasi in dan durasi X. Dan di sini ada LSA. LSA itu apa sih kalau kita lihat dari samping ini tuh? Jarak antara 2 gunungan tertinggi ini dalam hitungan derajat ya. Dari gunung ini ke gunungan yang ini. Itu kalau kita lihat seperti itu. Oke. Cukup bisa dipahami ya sampai sini. Dan ada overlapping. Sebelum kedua klep menutup, biasanya itu akan ada jeda waktu terbuka kedua klep. Itu di situ biasanya langkah bilas atau buat membuang hasil sisa pembakaran. Itu biasanya terletak di bagian sini nih. Oke. Tuh. Itu namanya overlapping. Ini di sini ada bagian topnya. Ini top kompresi waktu klep menutup semuanya. Dan ini top overlapping. Kalau digambarkan di garis lurus, ini TMA, ini TMA, ini TMB, ini TMB.
jadi dibagi 4. TMA, TMA, TMB, TMB. Ya. Cukup paham ya? Mudah-mudahan sih paham lah. Karena di sini kita nantinya bakal bermain dengan putaran 360 derajat, dan di situ putaran itu nanti kita bakal bagi-bagi menjadi durasi in dan X. Karena sebenarnya dasarnya itu emang putaran 360 derajat, tapi nggak mungkin klep itu membuka selama 360 derajat. Nanti kalau membuka terus itu bakalan nggak ada namanya kompresi, langkah hisap, langkah buang, dan terjadi adanya tenaga. Ya, cukup paham pelan-pelan di sini, dan kayaknya bakalan gua jabarin pakai gambar dan dengan keterangan-keterangannya ya. Oke. Ya, seperti yang gue bilang tadi, gue bakalan jabarin pakai gambar, dan ini ada gambarnya di sini, dimana di sini keterangan-keterangannya udah gue kasih angka 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, dimana kalian bisa lihat penjabaran kalau kita gambarkan jarak antara dua gunungan ini yang gue bilang tadi LSA, dan di sini keterangannya lobe separation angle, artinya itu jarak antara kedua LC. Apa itu LC? Lobe center atau bagian tertinggi atau titik tengahnya ya. Sementara durasi ini karena ada 2, ini durasi in dan durasi X, makanya gue kasih 2 seperti ini gambarnya, tulisan durasi. Ketiganya gue kasih 2. Durasi itu lama kerja efektif camshaft atau noken as. Dan yang keempat overlap, waktu dimana kedua klep terbuka untuk melakukan langkah bilas. Dan ini bagian yang gue bilang tadi, TMA, TMA, TMB, TMB ya. Kalau kita lihat seperti ini ya. Cukup jelas ya teman-teman kalau melalui gambar. Sebelum kita modifikasi, biasanya kita harus tahu kapan dimana letak bagian awal klep membuka dan bagian akhir klep menutup. Biasanya kan kalau mesin itu berputarnya ke depan, nggak mungkin ke belakang kan, dan patokannya itu pasti top itu seperti ini posisinya. Setelah kalian bisa lihat top seperti ini, kalian bisa tahu nanti dan maksud dari tulisan ini. In open, in close, X open, dan X close. Di mana sih tempat-tempatnya? Setelah top seperti ini, biasanya yang membuka pertama kali itu, kalau kita lihat seperti ini nih dari depan, adalah klep X-nya. Di sini biasanya X open, dan di bagian yang sini ini X close. Ini X open, ini X close. Dan di bagian in, ini in open, ini in close. Sementara kalau buat modif, itu bagian yang dimodif itu cuma bagian sekitaran sini aja. Kecuali kalian pakai noken as buta atau noken as yang masih mentah gitu, bisa sampai atas gitu. Buat biasanya sih rubahannya buat pelatuk-pelatuk roller. Cukup bisa dimengerti ya teman-teman ya. Sampai sini mungkin cukup paham lah ya menurut gua. Kalian harus bisa memahami dulu. Setelah top, gua ulangi lagi deh. Setelah top, yang pertama kali membuka itu adalah klep X, dan dimana durasi membukanya biasanya daerah sini nih. Ini durasi X open, di sini durasi X close, atau di sini X waktu pertama kali membuka, dan di sini buat menutupnya di sini nih. Dan di innya atau di klep innya ini di sini pertama kali membuka atau in open, di sini in close atau in menutupnya.
Jadi yang biasa kita modif itu kita papas kalau dengan noken yang seperti ini dan standar dan pelatuk nggak dirubah, biasanya nggak pernah, dan ini haram hukumnya kalau buat memapras sampai sini, kecuali nantinya udah ditambah daging di sininya ya, dibikin noken asbuta lagi atau pakai noken asbuta juga banyak sekarang dijual. Biasanya yang dipapas kalau noken as standar gini, bagian ini ekornya sini atau bagian sini nih, bagian yang free-nya atau bebasnya, circle-nya, bagian buat putarannya, buat menentukan lift tinggi bukaannya, dan di sini durasinya di samping kanan kiri. Cuma sampai sini aja. Dan di next video mungkin gue bakalan jelasin bagaimana cara menentukan lift atau menghitung lift atau tinggi bukaan klep, dan cara menghitung durasi dan menentukan LSA, dan untuk menghitung LC atau titik tertingginya ya. Sampai sini aja gue jelasinnya, dan tunggu video-video gue berikutnya biar gue makin semangat. Tetap dukung terus channel gue. Salam dari gue, Mekanik Rantau. Semua mudah kalau tahu caranya.